Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Abian Abil Taufik dengan NIM 11.022.13.018 dari kelas EL4508. Saya di sini akan menjelaskan proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut yaitu BPUPKI. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Janji yang ditawarkan adalah Jepang akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Shosakai. Hal ini direalisasikan oleh Kaiso pada 29 April 1945 dengan jumlah anggotanya 62 orang. Diketuai oleh Regimen Widyo Diningrat, anggota BPUPKI terdiri dari 2 wakil ketua, yaitu Ichibagase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso, tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Secara garis besar, tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Maklumat yang sama memaparkan tugas BPUPKI, yaitu mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang tidak resmi, BPUPKI membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan dihadiri hanya 38 orang. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI 1 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Mengutip sejarah perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan proklamasi oleh Darsita dalam sidang yang pertama, hari pertama 29 Mei 1945 bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara. Para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda, namun tetap memiliki persamaan, yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya adalah yang pertama itu adalah Muhammad Yamin. Di sini yang mengemukakan bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian pada hari ketiga sidang pertama 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam 5 poin, yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Dikutip dari penelitian dari saya bertajuk Sejarah Perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan proklamasi. Istilah Pancasila mengemuka dalam sidang pertama BPUPKI hari ketiga, yakni tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang ia sebut Pancasila. Tanggal 1 Juni inilah yang lantas ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 bilangannya, ucap Bung Karno dikutip dari Risalah BPUPKI 1945 terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Namanya bukan Pancadharma, tapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Lanjut sosok yang nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama.
Pada hari terakhir dari sidang pertama, 1 Juni 1945 ini, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut yaitu: pertama, kebangsaan Indonesia; dua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berikutnya proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, sidang BPUPKI II dari tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno dengan anggota terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Sutaryo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Dalam buku Aku Warga Negara Indonesia untuk SDMI kelas 6 karya Ika Kartika Sari dan Eli Maliha Setiadi disebutkan, panitia yang diberi nama Panitia 9 ini dibentuk dengan tujuan merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diadakan sidang kedua pada 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang di dalamnya berbunyi: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun sudah dirumuskan, bukan berarti rumusan Pancasila mendapatkan kesepakatan final. Karena belum adanya perwakilan yang representatif yang mewakili dari berbagai unsur. Berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Pada 9 Agustus 1945 diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang semua anggotanya terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang peranakan Tionghoa. Namun tanpa sepengetahuan Jepang, Soekarno menambah 6 orang lagi sehingga total ada 27 anggota. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Bunyinya: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah proses dari perumusan Pancasila. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.